Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Lika. Di video kali ini aku mau bagi tips ke kalian bagaimana sih supaya kita betah bekerja di Hong Kong, terutama buat mbak-mbak calon TKW yang belum pernah sama sekali bekerja di Hong Kong, atau dikatakan non ya guys. Jadi aku mau kasih tahu kebiasaan dan sifat-sifatnya orang Hong Kong itu seperti apa, biar kalau kalian sudah sampai di Hong Kong itu tidak kaget dengan sikap dan sifatnya mereka semua. Khususnya buat yang pemula ya guys, karena sudah banyak kasus, hampir 80% itu mbak-mbak yang baru bekerja ke Hong Kong, khususnya yang pemula, yang non ya, itu baru bekerja 3 bulan, baru bekerja 2 bulan itu sudah nggak betah dan menginginkan pulang. Apa sih sebabnya? Itu disebabkan karena mereka itu tidak kuat mentalnya ya guys. Di sini aku akan jelaskan biar kalian semua itu nggak kaget ketika sampai di Hong Kong. Yang pertama adalah kalian harus tahu orang Hong Kong itu bicaranya itu keras ya guys. Ngomongnya itu itu seperti orang lagi berantem. Misalkan kalau orang Indonesia itu kan misalkan tanya nama, halo nama kamu siapa gitu kan, ramah ya guys. Tapi kalau orang Hong Kong itu enggak, dia nanya gini, lagi memeng ah, kayak mukanya itu judes gitu loh guys, kayak nggak punya perasaan. Jadi kita itu nggak boleh baper. Dan yang kedua, orang Hong Kong itu rata-rata tidak memiliki agama ya guys. Jadi mereka itu kalau ngomong, udah ngomong aja, ngalir aja gitu. Maksudnya kalau ngomong itu nggak mikir, oh ini nanti cecenya sakit hati nggak ya, ini nanti cecenya itu bisa nangis nggak ya, itu nggak guys. Jadi buat kalian yang mau ke Hong Kong itu, jangan terlalu membawa perasaan baper kalian itu ke negeri Hong Kong. Soalnya negeri Hong Kong itu keras, dan orang Hong Kong kalau ngomong itu nggak pernah dipikir dulu. Jadi langsung tek 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 tek, ya udah ngomong aja ngalir, dan besoknya itu udah kebanyakan udah lupa gitu guys. Jadi kalian harus ingat sifatnya mereka ya guys. Dan yang ketiga, orang Hong Kong itu maunya semua pekerjaan cepat, nggak lelet. Jadi untuk kalian yang di luar sana yang mau jadi calon TKW Hong Kong, yang kerjaan kalian masih lelet, masih pelan-pelan, misalkan nanti dulu dikerjain lah, diterusin besok aja lah, ingat ya guys, jangan begitu. Karena kebiasaan orang Hong Kong itu, apa yang belum kita kerjakan hari ini itu udah di planning buat besoknya. Misalkan besoknya ya harus kerjain tek 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 ini gitu, udah kayak dikasih waktu gitu guys. Dan harus semuanya beres, bersih dan cepat. Dan yang pastinya itu kita harus cepat tanggap gitu ya guys. Misal kalau kita habis membersihkan kamar mandi gitu ya guys, setelah itu kita harus planning sendiri, setelah ini aku harus ngerjain apa gitu. Nggak perlu menunggu majikan kita nyuruh, nanti kamu harus lap sofa ya, nanti kamu harus lap meja di ruang makan ya gitu. Alangkah lebih baiknya kita itu inisiatif sendiri. Yang penting kita udah tahu batasan-batasan mana aja. Karena ada majikan itu yang tidak suka kalau kamar mereka itu dibersihkan oleh kita. Contohnya majikan aku, mereka juga nggak pernah menyuruh aku untuk membersihkan kamar mereka. Jadi ya aku nggak pernah bersihkan. Maka aku bersihkan yang lainnya saja yang sekiranya mereka itu nggak melarang gitu loh guys. Yang keempat, orang Hong Kong itu paling tidak suka dengan orang yang berbohong. Jadi misalkan kamu satu kali berbohong, maka selamanya orang Hong Kong itu tidak akan pernah mempercayai kamu. Jadi diusahakan kita itu walaupun ada kesalahan sekecil apapun, lebih baik kita itu ngomong jujur dan kita minta maaf. Misalkan kita masak sayur gitu kan, lupa nggak kasih garam. Terus misalkan majikan nanya, kamu lupa ngasih garam ya, kamu bilang aja, iya saya lupa ngasih garam, maaf besok saya akan ngasih garam gitu. Karena walaupun hanya masalah sepele seperti itu, biasanya banyak majikan Hong Kong itu mempermasalahkan itu jadi masalah yang besar gitu guys. Jadi sekecil apapun kesalahan kita itu sebaiknya kita ngomong sama majikan dan bilang maaf, kunci gitu, sorry gitu ya guys. Karena majikan Hong Kong itu benar-benar tidak suka dibohongi. Jadi aku akan kasih tips ke kalian gimana sih supaya betah bekerja di Hong Kong. Karena kebanyakan
baru bekerja 5 bulan, 4 bulan itu udah kangen sama keluarga. Kita harus tahu apa tujuan awal kita bekerja ke Hong Kong ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke rumah majikan itu, kita harus niat di dalam hati. Bismillah, inilah yang aku inginkan menjadi TKW Hong Kong. Jadi apapun yang terjadi, ya aku harus bisa betah di sini sampai finish kontrak. Yang kedua, jangan sekali-kali ketika dimarahin majikan itu kita baper, misalkan kita menangis atau kita melawan atau pokok, karena orang Hongkong itu paling tidak suka dengan orang yang melawan. Ya kita misalkan kita salah gitu ya bilang aja sorry, bilang aja minta maaf gitu. Jangan masukin ke hati ketika mereka memarahi kalian ya. Alangkah lebih baiknya kalian itu introspeksi diri gitu. Misalkan kalau mereka memarahi kita ya udah ambil baiknya aja, nggak perlu dibesar-besarin gitu ya guys, karena memang kebanyakan orang Hongkong itu sukanya yang ngomel-ngomel seperti itu. Dan yang ketiga adalah ingat tujuan apa kalian bekerja ke Hongkong, karena tujuan kita itu semuanya berbeda-beda ya guys. Ada yang misalkan mau membantu ekonomi keluarga, ada yang mau buat nyekolahin anak, ada yang mau pengen beli sawah, beli apa gitu, ada juga yang mau membalas budi ke orang tua, ada juga yang pengen bekerja buat diri sendiri supaya bisa punya rumah, punya ini, punya itu gitu ya guys. Jadi itulah tujuan awal kita. Apapun yang terjadi di sini ya selalu ingat tujuan awal kita itu. Di PT itu kita membutuhkan waktu yang lama dan perjuangannya itu tidak mudah. Jadi alangkah lebih baiknya kita ya, jadi jangan pernah meremehkan, nggak apa-apa aku pulang aja nanti biar keluargaku yang membayar dendanya. Itu jangan ya guys, karena kita itu bukan anak kecil. Ketika kita udah memutuskan untuk bekerja sebagai TKW Hongkong ya maka kita harus tahu. Dan ketika sudah masuk ke rumah majikan Hongkong itu, disitulah sebenarnya ujian kita itu dimulai ya guys. Kalian akan benar-benar diuji mentalnya. Tapi ketika kalian sudah bisa melewati masa potongan, misalkan potongannya 5 bulan ataupun potongannya 6 bulan, itu berarti kalian sudah sudah mulai kuat mentalnya. Kalian sudah mulai terbiasa dengan sifat-sifatnya, keras-kerasnya orang Hongkong itu. Adaptasi dengan orang Hongkong, misalkan ketika dimarahi mereka itu udah terbiasa, kayak lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Itu saja info yang aku berikan ke kalian. Semoga video aku ini bisa membantu. Jadi diusahakan jangan tergiur dengan gaji Hongkong yang besar. Dan jangan hanya melihat profil-profil mbak-mbak TKW Hongkong di TikTok, di Facebook, ataupun di media sosial lainnya yang mereka itu libur, shopping, dandan, terus makan sana, pergi ke sana, pergi ke situ. Itu sebenarnya semua itu pelarian dari kita semua ya guys, karena kita itu bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu udah menguras pikiran kita, menguras tenaga kita. Jadi ketika hari Minggu itu waktunya kita semua itu menghilangkan stres gitu guys. Tapi sebenarnya kan ketika di rumah kita ya melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena kita adalah seorang TKW Hongkong, babu Hongkong, pembantu Hongkong, apalah itu namanya. Ya kita tetap ada yang ngurus anak, ada yang ngurus orang tua, bersih-bersih rumah, belanja, memasak, nyuci kamar mandi, nyuci toilet, nyuci baju, yang nyetrika, ya sama aja melakukan pekerjaan rumah gitu guys. Jadi jangan melihat yang indah-indah saja. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video aku jika video aku ini bermanfaat. Thank you for watching guys, see you next time, bye bye.